hakikah prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai koruptor dan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang dinilai dari Mahfud MD? Nah, jadi ya teman-teman ya, enggak ya, saya malas kita berdebat ya. Gak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai perkembangan. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Selesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Iya loh, itu sama. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Intinya semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Tinggal saja peraturan negara, polisi yang biasa KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Prof, berarti hukum seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi diam-diam, sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya ya, agar aset negara tidak hilang.
asset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya. Dulu saya sudah pernah mengusulkan loh. Tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003. Judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan, siapa, apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan, itu lebih gampang ya, undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan begitu. Oke. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh. Dan terjadi, jaksa, polisi, hakim masuk penjara, kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh? Itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada Ya itu yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Oke, apa lagi? Lain. Sekjen PDIP ditetapkan jadi tersangka itu Pak, kan banyak muncul pertanyaan kenapa baru sekarang setelah 4 tahun gitu, mungkin Bapak ada pandangan gitu. Enggak, saya tidak punya pandangan. Itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang lain. Prof, arti Mukis kan tadi Prof udah nyinggung ya di Instagram bahwa uang denda sama uang penggantinya itu cuma sekian persen, dan pidana penjaranya juga sangat kecil ya gitu, dari konstruksi hukum yang 300 triliun korupsi merugikan negara ya gitu. Iya, saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210.
Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara, tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas. Ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima, langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik, ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil, sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi itu divonis hitungan kerugian yang ekonomi nih bahkan hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun, dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun, dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, Kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah ditunggu ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Berarti kalau dari 350 jadi ini berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu, agak tidak tepat. Nah itu supaya diingat bahwa kita mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku. Dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai. Soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Apalagi? Di kasus itu masih ada cara untuk memulihkan rasa keadilan itu, Prof? Ada. Kalau Kejaksaan Agung mau konsisten ada dong. Karena dulu pernah terjadi pada Henry Surya. Terjadi pada Yan Darmadi. Ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan, kena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi. Tapi sementara selama ini, kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi itu upaya pergantian penguasa mafia. Sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu. Tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansat Mbae, mantan kepala BNPT ya waktu dulu. Zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini, Pak, ini kan hanya pergantian aja. Sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan, tahun baru ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Apalagi? Prof, terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonisnya ke Harvey Mois itu kan dia majelis hakim menyinggung bahwasanya
tuntutan yang dilayangkan jaksa kepada Harvey itu terlalu berat gitu, dan bahkan majelis hakim menyampaikan kalau Harvey Muiz ini hanya perwakilan dari PT Refine Bangkatin ini untuk mengurus terkait dengan proses timah ini, Prof. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu nggak berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir, penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5% dari 260